Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, tubu ilallahi wa la tay'asu fa innal ya'sa kufrun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, anta wasafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tubu taubat sapa sira kabeh. Tubu taubat sapa sira kabeh. Tubu taubat sapa sira kabeh. Ilallahi maring Allah Ta'ala. Ilallahi maring Allah Ta'ala. Masih bahasan dalam bab taubat ini. Wala tayasu lan ojo padha putus asa sapa sira kabeh. Wala tayasu lan ojo padha putus asa sapa sira kabeh. Lan ojo padha putus asa sapa sira kabeh. Lan ojo padha putus asa sapa sira kabeh. Fa innal ya'sa mongko sak temene putus asa. Fa innal ya'sa mongko sak temene putus asa. Kufron iku kufur. Kufron iku kufur. Kufron iku kufur. Hari ini masih melanjutkan di bab taubat. Jadi hadis yang ini menjelaskan bahwasanya Nabi bilangnya, bertaubatlah kalian dan janganlah putus asa akan taubat. Gini. Kemarin dan saya ajari semua tentang taubat ya. Jadi taubat itu akhirnya itu pembuka jiwa kalian lagi. Seakan-akan kayak gitu. Jadi ketika taubat itu gara-gara jiwa kalian itu udah kotor, kemudian kalian balikin lagi seperti semula. Tapi tetap gak akan seperti semula lagi tetap. Nah, itu terasa sulit juga. Karena istilahnya sesuatu yang diperbaiki itu pasti nggak bisa seperti barang baru, ya kan? Ketika hal yang diperbaiki itu nggak seperti barang baru, walaupun memperbaikinya itu usahanya keras banget, ya kan? Nah, kayak gitu. Makanya jangan sampai rusak sampai sebegitunya. Nah gini, ketika orang itu banyak ngelakuin maksiat, ini pelajari dulu aja. Jadi ketika orang itu banyak melakukan maksiat, itu semakin hari jika ini orangnya memang sering melakukan maksiat ya, hari demi hari itu nggak terasa, itu rasanya itu sudah rasanya jauh dari Allah. Itu kayak mengingat Allah itu terasa sulit juga, terasa sulit.
ataupun dikasih tahu sama orang lain pun nggak akan percaya. Jadi kayak gini, ketika orang itu semakin bobrok, ini kan berarti kan orang kok semakin sering, pasti perbuatan maksiat itu merusak, gitu aja. Pasti perbuatan maksiat itu merusak. Hari ketika merusak itu bukan cuman merusak jiwa kalian, kehidupan kalian pun rusak, itu aja. Makanya ketika kok orang itu banyak ngelakuin maksiat, itu kehidupannya pasti bobrok, itu aja. Sekalipun kok kelihatannya enak. Contoh, ada orang kaya yang memang istilahnya dia maksiat dengan hartanya gitu. Serasa dia dikasih kesempatan buat ngelakuin maksiat kayak gitu ya. Enggak, itu memang dibiarin Allah itu biar merasakan surganya dunia. Karena gini, kalau orang muslim itu, bagi orang muslim itu pandangannya gini, al muslim al-ardu sijnul muslimin wal jannatu lil musmil, ya lupa kata-katanya itu loh. Nah itu, jadi ke bumi itu sijnul mukminin wajannatul kafirin gitu. Jadi kan bumi itu penjaranya bagi kaum muslimin atau mukminin, kalau bagi orang kafir itu baginya itu surga. Karena kasihan juga ketika gini aja, kalian bayangin aja ketika orang itu udah ditakdirin kafir ya, yang diri kafir sekaligus dia miskin, dan nantinya di akhirat nanti masuk neraka, gimana rasanya kan gitu kan. Itu memang ya kayak gitulah, itu kadang itu ya semakin enggak tega juga kalau gitu kan. Makanya itu istilahnya orang kok memang punya iman itu aslinya rezeki yang paling tinggi. Iman itu rezeki paling tinggi. Jadi kayak gitu. Jadi seandainya orang itu semakin bobrok, tadi kembali lagi, ketika orang itu semakin bobrok, pasti dia pikirannya gini, wah udah ya, hidupku itu udah kotor banget ya. Istilahnya orang itu kok sering lakuin maksiat, dia sadar kalau dia itu udah kotor, istilahnya jiwanya udah kotor atau badannya. Dia penjahat itu tetap ngerasa kalau dia itu penjahat gitu lah, itu aja. Nggak mungkin penjahat itu ngerasa kalau dia orang baik gitu, nggak ada. Makanya sekalipun itu orang yang buruk, itu pastinya dia ngerasa kalau dirinya itu buruk. Makanya ketika dia buruk, dia kadang berpikiran, kenapa sih apakah saya masih dikasih kesempatan buat jadi orang baik gitu kan. Nah, gitu. Makanya itu titik dari iblis atau setan itu menggoda kalian. Ketika orang itu sudah ahli maksiat, dia ketika kok memang sudah bobrok itu, kadang dibisiki, ngapain balik kan kalian itu udah bobrok, ngapain mau balik jadi orang baik, nggak guna. Kalau bobrok sekalian gitu kan, nggak usah kembali jadi orang baik gitu. Itu godaan iblis. Makanya itu tujuan tertinggi dari iblis. Jadi aslinya itu iblis itu membuat kita itu semakin banyak ngelakuin maksiat. Ketika kita sudah ngelakuin banyak maksiat, pastinya di mana kita semakin gelisah dan nggak ada obatnya aslinya tobat, tapi dia semakin jauh. Rasanya semakin jauh sama Allah itu, mau cari taubat pun itu rasanya kan gini aja. Contoh orang yang buruk mau balik tiba-tiba ke masjidnya, kayaknya kan dipandang gimana kira-kira, kamu kesambet dari mana gitu kan biasanya aja di karaokean gitu kan, ini kok kamu salah jalan, ini tersesat kamu gitu kan. Nah jadinya malah kesesatnya kayak gitu, padahal itu kan arahnya kebaikan ya. Tapi orang itu ketika mau baik, tapi itu dicegah sama godaan lain, kadang dari luar dari dalam, itu pasti ada aja. Makanya itu sulitnya ketika orang itu udah bobrok. Makanya jangan sampai ketika terjadi seperti itu.
itu pasti sulit untuk menjadi baik, pasti sulit. Makanya kadang itu malunya itu gak karuan mau baik tapi kok diginiin gitu kan, rasanya itu gak kuat gitu. Makanya kadang itu kalau orang itu sudah putus asa, dah bahaya itu kalau udah putus asa, pasti pikirannya nggak kacau itu, kacau. Jangan sampai. Makanya pintu taubat itu selalu terbuka. Pintu taubat itu selalu terbuka dan gak akan tertutup sebelum kalian itu nyawanya sudah di rongga tenggorokan kalian. Itu dan tertutup. Itu baru tertutupnya pintu taubat. Kalau sama-sama masih diberi napas, masih diberi kehidupan, masih ada kesempatan untuk taubat, itu masih ada. Walaupun sepersekian detik, itu insya Allah tetap ada. Tapi yang sulit itu bukan kok waktunya, tapi kesempatannya. Anda kemarin kan saya bilang, semua orang itu pasti dibukakan, ada pintu tobat itu selalu terbuka gitu kan. Tapi kesempatan untuk ngelakuin tobat itu belum tentu. Kesempatan ngelakuin tobat itu belum tentu karena nggak semua orang itu dikasih kesempatan untuk taubat. Itu yang langka. Yang langkanya itu. Makanya ini tadi. Jadi jangan sampai kalian itu seperti itu. Jadi jangan sampai putus asa ketika dah bobrok gitu. Jangan. Kalau ketika ada orang ini kadang itu kalian bisa praktekin ketika kalian tahu kalau ada orang yang kayak gitu. Kadang ada orang yang mau berubah, tapi dia itu susah untuk merasakan perubahan karena dia itu sering diomongin sama orang lain. Aku ini mau berubah tapi kok diginiin sama orang lain terus kayak gitu loh. Kadang itu menyerah untuk bertobat itu gara-gara kayak gitu kadang. Ataupun dari dalam gitu, dari bisikan setan itu kadang kan gitu kan, nggak usah balik lagi, kalau bobrok dan sekalian bobrok aja gitu. Kalau rusak sekalian gitu, nggak usah diperbaiki ngapain gitu kan, kayak gitu itu godaan setan. Itu tujuannya kalau biar jadi. Makanya orang itu ketika sudah putus asa kebanyakan bunuh diri, ya kan? Banyak bunuh diri. Makanya ketika orang itu putus asa itu bahaya banget. Makanya itu harus ada orang yang ngasih tahu obatnya, cara mengobati kejiwaannya. Ini penyakit kejiwaan itu, jiwa itu lebih sulit daripada penyakit fisik. Gitu loh. Jadi maksiat itu berpengaruhnya itu bukan cuma di fisik. Jadi di kejiwaan kalian itu juga semakin rusak. Kalian itu semakin rusak. Contoh pertama kali yang kalian rasakan ketika ngerasain punya dosa itu pasti rasanya linglung, mau ngapain ya? Kayak ada yang ganjel, terus linglung, terus gelisah. Itu awal dari rasanya ketika maksiat itu udah ngerasain dosanya itu kayak gitu. Jadi seandainya kok itu udah rasanya hilang, berarti itu naudzubillah min dzalik, itu sudah mulai tertutup hatinya untuk dekat dengan Allah. Itu bahaya. Kalau sudah seperti itu berbahaya. Makanya ini tetap ketika orang ini kan bahwasanya putus asa itu mendatangkan kekafiran. Makanya ketika orang itu putus asa, jangan sampai ada orang putus asa kamu biarin itu. Wah, itu bahaya banget. Kalau mau ngapa-ngapain itu, wah, pikirannya ngawur, pasti pikirannya sudah kemana-mana. Ada yang mikirnya mikir gunting aja, mikir pisau aja, ada bahaya, nggak bahaya. Kayak gitu. Itu orang putus asa kan banyak gitu kan, frustasi kan, orang yang frustasi gitu. Jangan kan, itu kan kejiwaannya itu sakit istilahnya. Karena sakit itu makanya yang paling sulit itu kejiwaan. Aslinya itu. Makanya jangan sampai kebanyakan melakukan maksiat, apalagi kalian itu di masa muda. Masa muda itu paling banyak melakukan maksiat, paling banyak. Itu udah nggak ada itunya lagi, nggak bisa dipungkiri. Pasti kalau anak muda itu kebanyakan maksiat. Makanya harus diminimalisir dengan cara apa? Dengan cara yang pertama kalian itu selalu belajar, tambah belajar dengan apa yang kalian pelajari setiap harinya. Walaupun itu sedikit,
kalian itu tambah satu persatu ilmu kalian, masukkan ke dalam hati kalian, itu tanamkan. Jangan sampai itu kamu cuma dengerin terus enggak, terus kalian abaikan nanti apa sih tadi, kayak gitu. Itu kalau kalian itu kalian makanya kalian ketika saya ngajar itu, kalian itu harus siap menerima ilmu walaupun itu sedikit kamu dapatnya, walaupun itu dapatnya sedikit setiap harinya, nggak apa-apa, itu tetap caranya itu kayak gitu. Satu itu selalu menambah ilmu, ya kan, yang anak muda ya. Yang kedua tetap kalau ini memang belajar dulu takwa. Berarti takwa itu melakukan perintahnya Allah, meninggalkan larangannya Allah. Itu memang harus belajar karena itu. Nah gini, kalian kalau tahu kalau keadaan di luar itu nggak karuan ya, makanya kalian itu seakan-akan orang yang beruntung kalau seandainya kalian waktu ini dan dibandingin sama orang yang di luar. Gimana rasanya ketika kalian itu di sini sama bandingin sama anak-anak muda yang seperti umuran kalian itu di luar sana, itu bobrok banget, udah nggak karuan. Itu makanya saya kalau lihat kalian itu kayak terselamatkan gitu ya. Kadang itu ngerasanya itu terselamatkan gitu kan. Kalau kalian itu anak muda itu pasti kayak rasanya wah, ada yang masih mau di sini, itu paling beruntung. Makanya itu termasuk kalian itu di sini aja itu udah rezeki itu yang kalian harus sadari ya, harusnya. Karena kerusakan di masa muda itu menimbulkan penyesalan di masa tua. Itu ketika masa tua kalian mungkin ceritanya itu aneh-aneh, sampai kalian itu mencegah jangan sampai ya nak, jangan sampai kayak kayak gitu kan, jangan sampai kayak gitu kan kalau seandainya masa mudanya itu rusak atau bobrok gitu kan, itu pasti kan kayak gitu kan, jangan sampai kayak lagi kayak gitu. Kadang malu dengan kelakuan yang ketika di masa mudanya. Makanya kalian itu harusnya harus lebih tahu diri kalau kalian itu di sini itu rezekinya banyak, nikmatnya banyak. Kalau kalian itu merasa, Nah, berarti karena keputusasaan itu menimbulkan kekufuran, bahaya. Keputusasaan itu bahaya karena itu tujuannya iblis. Dan iblis itu putus asa. Nah, kalian harus tahu kalau putus asa itu bahaya. Jangan sampai putus asa. Dah. Waqala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajilu gage sapa sira kabeh. Gage itu bersegeralah. Ajilu gage sapa sira kabeh. Ngerti kan gage kan? Li gage. Ajilu gage sapa sira kabeh. Bitaubati kelawan taubat. Qoblal mauti ing dalem sedurunge mati. Wajilu lan gage sapa sira kabeh. Bisolati kelawan salat. Qoblal fauti ing dalem sedurunge entek wektu. Ini berarti hadis yang ini menjelaskan bahwasanya kita itu diperintah untuk bersegera untuk taubat. Berarti nggak usah saya ulang lagi. Itu bersegeralah taubat sebelum kalian itu mati. Mungkin kalian itu belum merasakan gimana rasanya kematian. Tapi kematian itu pasti ada, dan setiap makhluk hidup itu pasti mati. Kayak gitu. Jadi ketika orang itu kadang bisa rajin itu ya gara-gara penekanan, gara-gara
ingat mati memang. Karena orang tua kan gitu kan, kayak rajin itu gara-gara penting belum terasa. Padahal kalian itu saya ajari memang ketika kematian itu nggak bisa ketebak, nggak bisa ketebak. Jadi kapanpun itu kematian itu pasti datang kapan saja. Itu nggak pandang umur, nggak pandang usia, nggak pandang tua atau muda. Itu aslinya itu sama. Makanya kemarin hal yang paling dicintai sama Allah itu anak muda yang mau bertaubat. Anak muda yang mau bertaubat. Hal yang paling dibenci sama Allah itu orang tua yang nggak mau bertaubat. Aku nggak mau taubat, nggak mau nyelesain kemaksiatannya, nggak mau berhenti. Itu bahaya itu. Makanya ini disuruh bersegera untuk taubat sebelum adanya kematian. Tadi saya bilangin kalau taubat itu akan ditutup pintunya ketika nyawa itu sudah diambang tenggorokan. Tenggorokan di sini itu sudah mulai ditutup pintu taubatnya. Makanya itu kata-kata terakhir itu ya pastinya la ilaha illallah. Makanya itu hal terakhir bagi orang yang mau meninggal. Makanya itu. Makanya ketika kematian, kalau bahas kematian itu terlalu sulit kalau bagi anakmu muda. Mungkin kalian itu belajar dulu. Yang penting kalian itu mungkin belum terasa adanya kematian, gitu aja. Kematian itu sakit. Kematian itu sakit. Dan gimana ya? Kalau bagi kalian itu seperti apa ya bayangannya ya? Nah, mungkin kayak gini lah. Kalian itu kan masih anak muda. Jadi ketika kalian itu ngomongin kayak mati, kayaknya itu terlalu terburu-buru ya. Padahal itu enggak lah aslinya. Aslinya enggak. Itu kalian itu harus belajar tentang kematian juga. Nah, karena ketika hal kematian itu kapan saja itu ada. Kapan saja itu bisa datang kapan saja. Mau itu nanti malam maupun besok hari itu tetap terjadi. Makanya seperti halnya tahu kalau keadaan seperti anak muda itu ada yang meninggal pun itu ya lumrah. Makanya itu jilo berarti seterusnya itu pokoknya itu kayak gitu aja dulu. Yang penting kalian tanamkan dulu jiwa kalian itu gimana kalian itu ketika ngelakuin dosa ya segeralah taubat. Kemudian berarti bersegeralah sholat sebelum habis waktunya tetap. Saya bilangin kemarin, ketika jaga sholat berarti jangan sampai ditunda-tunda. Ketika orang itu menunda waktunya, itu waktu untuk ditunda-tunda itu dosa. Ya, waktu untuk ditunda-tunda itu dosa. Makanya biar gak dosa itu biasanya ketika masuk waktu sholat itu tetap niat untuk ngelakuin kapan sholat itu. Gara-gara ini masih ada kesibukan mungkin ya kan, mungkin kalian yang saya ajari kemarin ketika kalian sekolah, ketika kok sudah adzan gitu kan, sudah adzan berarti kalian itu niatnya saya sholat zuhur jam berapa gitu kan, jam berapa, atau saya sholat zuhur setelah makan, saya akan sholat zuhur setelah makan gitu, diniati kayak gitu biar waktu yang kalian habiskan untuk gak sholat ini, karena aslinya itu wajibnya ya seketika ketika ada masuknya waktu sholat itu aslinya ya sudah wajib gitu aja ketika sholat fardu ya, nah kayak gitu, itu aslinya kayak gitu. Cuman ketika kalian itu kok bisa kok mau gak langsung itu ya tetap ketika ada udur itu tetap kalian niati dulu kapan kalian itu mau sholat gitu kan, kayak sholat setelah makan nanti gitu kayak gitu. Itu tetap ada ilmunya biar makanya orang itu ketika banyak dosanya itu ketika orang itu bodoh. Makanya kebodohan itu aslinya harus selalu dihilangkan kayak gitu. Karena ketika orang itu nggak tahu seperti itu tetap banyak dosanya. Makanya itu wajibnya menuntut ilmu itu seperti itu.
Dan jangan sampai sholatnya itu habis waktunya. Itu jangan sampai ketika jaga waktu sholat itu penting banget itu. Nanti saya ceritakan lagi di bikin lagi nanti. Waqala sallallahu alaihi wasallam. Waqala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tubu taubata sapa sira kabeh. Tubu taubata sapa sira kabeh. Ila rabbikum maring pangeran sira kabeh. Ila rabbikum maring pangeran sira kabeh. Ila rabbikum maring pangeran sira kabeh. Qabla antamutu ing dalem sedurunge yen to padha mati sapa sira kabeh. Qabla antamutu ing dalem sedurunge yen to padha mati sapa sira kabeh. Qabla antamutu ing dalem sedurunge yen to padha mati sapa sira kabeh. Ya gitu. Itu tetap. Jadi memang Nabi itu selalu mengingatkan bahwasanya bersegeralah taubat. Makanya tetap taubat itu selalu diperintahkan di Nabi kapanpun itu. Jadi jangan sampai kesempatan taubat itu hilang begitu saja. Karena kesempatan taubat itu enggak didapat semua orang. Itu enggak didapat semua orang. Kalau pintu taubat tetap dibuka selamanya, gitu kan? Kalau kesempatan untuk taubat itu belum tentu dapat kesempatannya. Kalau pintu taubat tetap terbuka, tapi kesempatan taubatnya itu enggak didapat semua orang. Itu yang langka itu kesempatannya. Nah, makanya ini jadi tetap belajar tentang taubat itu seperti itu. Jadi ketika taubat itu harus satu, tetap taubatan nasuha itu harus satu, penyesalan dan sadar kalau itu dosa. Yang ketiga tetap harus berniat gak akan ngelakuin itu lagi, dan tetap harus serius kalau seandainya minta ampunan sama Allah. Tandanya kalian itu udah ngerasa punya dosa, tapi harus ngerasa kalau punya dosa, ya kan? Harus nanti terasa sendiri rasanya gimana taubat itu. Makanya sampai nangis pun itu ya itu bagus itu. Kalau seandainya seperti itu berarti hatinya itu lunak, hatinya empuk. Nanti kalau seandainya kok memang nggak menyadari kesalahannya itu sudah mulai keras hatinya. Itu dulu. Jadi itu akhir dari hadis bab taubat. Selanjutnya berarti buah Rafi wal Isyur fi fadilatil faqri. Allahu a'lam bishawab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.